Kita akan belajar Fibonacci external retracement untuk mencari level resistance atau take profit yang ideal. Udah siap untuk belajar? Langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Selamat datang di kelas trading SKS hari yang ke-20. Dan hari ini saya nggak lagi di trading room saya yang biasanya. Saat ini lagi di sebuah hotel karena saat ini sedang di karantina selama kurang lebih 7 hari. Jadi kita produktif dan kita mau buat video kelas trading SKS hari yang ke-20. Di hari yang sebelumnya, ke-19, kita sudah belajar tentang Fibonacci internal retracement, di mana kita mencari di mana sih area yang berpeluang untuk kita melakukan yang namanya buy on weakness. Nah, sekarang di video yang ke-20 sesuai request kalian yang banyak banget bilang lanjut part 2-nya kok, lanjut part 2-nya kok. Dan ini adalah video untuk kita semua belajar di mana sih mencari level take profit yang ideal untuk kita bisa menjual saham kita. Terlebih lagi saham yang saat ini ada di level all time high karena kita nggak bisa mencari level resistance menggunakan historical price dari yang sebelumnya. Nah, buat kamu yang belum nonton kelas trading SKS di hari yang ke-19 sebelumnya, kamu wajib nonton terlebih dahulu biar mengerti materi kelas trading SKS hari ini. Videonya ada di sekitar sini dan kamu bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Oke, udah pasti nggak sabar kan untuk belajar? Langsung aja kita akan mulai, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke semua teman trader kamu biar kita bisa belajar tentang trading di channel ini. Dan terus support channel ini agar bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Thank you supportnya dan langsung aja kita mulai, tapi mungkin sebelumnya kita refreshing dulu kali ya. Alright, break sebentar guys. As you know, sekarang gue lagi di karantina dan untuk ngilangin rasa jenuh gue di karantina, gue lagi suka banget mainin satu games yang genrenya favorit gue banget, yaitu Tower Defense. And this is Crazy Defense Heroes. Yang pasti gue nggak sembarang main game karena game ini itu free to play and play to earn. Jadi setelah kita mendapatkan star chest dengan mengumpulkan 16 stars dari battle setiap hari, kita berhak mendapatkan Tower Token. Caranya gampang banget guys, kamu tinggal download games Crazy Defense Heroes di App Store atau di Play Store kamu, connect gamenya dengan email kamu. Kamu akan mendapatkan user ID, lalu masuk ke website crazydefenseheroes.com. Login Crazy Defense Heroes user ID kamu, dan terakhir connect MetaMask wallet kamu. Setelah berhasil, ayo mainkan gamenya dan raih tower tokennya. So, download sekarang Crazy Defense Heroes karena kapan lagi kita main game dapat cuan, ya nggak? Info selengkapnya cek di deskripsi. Sekarang gue main dulu sebentar, abis itu kita lanjut videonya, oke? Oke, Smart Trader, sekarang di depan layar monitor kalian ini sudah ada trading view seperti biasanya. Dan kalau kita review sedikit tentang basic dari teori Fibonacci yang kemarin, kita sudah belajar tentang Fibonacci internal retracement, dimana kalau misalkan sebuah harga sedang bergerak bullish naik ke atas, ini kita sebut dengan primary movement. Kemudian setelah primary movement akan diikuti dengan yang namanya secondary reaction ke bawah. Di sini saya akan coba ganti warnanya biar sedikit jelas. Saya akan ganti warna merah di sini. Nah, untuk melihat di mana sih potensi pullback daripada secondary reaction ini, kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci internal retracement. Dari titik sini kita tarik garis ke titik yang ada di atas. Dan mostly biasanya di level 61,8 dia akan rebound dan melanjutkan penguatannya atau primary movementnya kembali naik ke atas. Nah, di sini biar gampang saya akan namain aja di sini titik A, kemudian di sini titik B, kemudian di sini titik C, di mana kita mencari yang namanya internal retracement atau sebuah rasio Fibonacci internal yang ada di antara 0 dan 1. Kemudian setelah titik C yang ada di sini confirm, dan biasanya kita sudah bisa melihat adanya penguatan kembali di sini. Jadi di sini kalau kita lihat harganya udah siap untuk rebound kembali, dan pergerakan selanjutnya daripada harga tersebut akan mencari yang namanya titik D atau titik yang selanjutnya, dan ini sebenarnya merupakan sebuah primary movement kembali ke atas. Sama seperti titik A ke titik B yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah di mana sih kira-kira titik D ini akan berhenti atau di mana sih harga akan mencapai level yang selanjutnya. Nah, di sini yang menarik, kita bisa menggunakan rasio Fibonacci lagi untuk menentukan di mana sih titik D yang ada di atas sini. Nah, caranya gimana? Sekarang kita akan setting dulu Fibonacci-nya. Jadi kita akan tarik garis Fibonacci, kemudian kita akan
ganti settingan yang ada di sini. Kalau sebelumnya kita nyalakan 0,382, kita matikan, 0,5 kita matikan, 0,618 kita matikan, artinya ini adalah rasio internal antara 0 dan 1. Dan sekarang kita akan menggunakan rasio eksternal, artinya di atas 1, untuk mencari level resistance yang ada di luar daripada range Fibonacci 0 sampai 1. Jadi, di sini yang perlu teman-teman catat adalah kita akan menggunakan 4 level Fibonacci eksternal, yaitu yang pertama 1,272, kedua 1,618, 2,24, dan 2,618. Jadi ini adalah settingannya, silahkan di screenshot atau dicatat, dan teman-teman kemudian bisa buka TradingView dan disamakan settingannya seperti ini. Kemudian kita oke, dan kita sudah siap menggunakan Fibonacci external retracement. Saya akan kasih tips biar teman-teman lebih mudah. Teman-teman bisa klik lagi, kemudian di sini ada template. Teman-teman tinggal save as external retracement seperti yang ada di sini. Nah, kalau sudah, kita siap untuk menggunakan external retracement. Nah, caranya gimana sih kok? Kalau misalkan sebelumnya internal retracement, yang kita tarik adalah titik A ke titik B untuk mencari di mana sih titik C-nya. Nah, sekarang untuk mencari titik D, ini mudah banget. Kita tinggal mengukur swing yang sebelumnya. Artinya swing yang sebelumnya itu adalah secondary reaction dari titik B ke titik C yang ada di sini. Jadi sekarang kita akan menarik Fibonacci external retracement dari titik B, kita tarik ke titik C yang ada di sebelah sini. Ingat, dari B ke C, dari kiri ke kanan, atau dari harga yang sudah jauh ke harga yang dekat. Ya, jangan sampai kebalik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melihat di sini ada rasio 127,2, 161,8, 224, dan 261,8. Mostly, harga itu paling sering naik ke area Fibonacci di 161,8. Jadi ini adalah angka golden ratio seperti yang kita tahu dan sudah kita pelajari di kelas trading SKS sebelumnya. Jadi sekarang kamu udah nggak bingung lagi karena di sini kamu bisa melakukan yang namanya take profit. Terlebih khusus untuk saham-saham yang ada di level all time high, di mana kita tidak bisa menentukan di mana resistance selanjutnya. Nah, sekarang rasio lainnya buat apa sih kok? 127,2, kemudian ada 224 dan 261,8. Oke, saya akan jelaskan pelan-pelan dan teman-teman siap untuk menyimak. Jadi kalau di sini kita akan coba tarik lagi dari titik A ke titik B, kita akan menggunakan yang namanya Fibonacci internal retracement. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan bedakan warnanya biar nggak terlalu bingung, dan saya akan hilangkan garis trendline yang ada di sini. Jadi bisa lebih jelas dan clear. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi biasanya apabila titik C ini retrace di level 61,8, biasanya dia memiliki peluang untuk naik ke area 61,8. Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau misalkan tren itu strong atau tren itu kuat, biasanya retrace-nya itu maksimal ke level internal retracement yang berapa sih? 61,8, 50%, atau 38,2? Kalau kamu jawab 38,2, artinya kamu nonton video yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan titik C yang ada di sini, dia retrace hanya sampai 38,2, artinya saham tersebut ada di dalam sebuah tren yang kuat. Sehingga apabila titik C-nya ada di level 38,2, biasanya atau most likely target pertama itu di 161,8, namun punya probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk dia terus naik ke atas sehingga dia bisa memasuki area selanjutnya atau resistance selanjutnya di area 22,4 dan 261,8. Jadi ini adalah target area di mana sebuah saham ini ada di dalam sebuah tren yang kuat. Jadi ingat ya, kalau misalkan retrace-nya hanya sampai 38,2, itu ada probabilitas untuk naik ke harga yang lebih tinggi atau ke rasio external retracement yang lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kebalikannya, di bawah 61,8, ini sebenarnya ada satu rasio Fibonacci lagi yang bisa kita gunakan juga sebenarnya, yaitu 78,6. Jadi apabila secondary reaction dari sebuah harga ini bisa turun sampai 78,6 di bawah sini, dan ini merupakan titik C yang ada di sini, biasanya sebuah saham ini kenaikannya maksimal di rasio 127,2. Jadi ini sangat bergantung kepada the power of trend dari sebuah saham itu sendiri. Dan pastinya jangan lupa di sini external retracement-nya kita harus adjust dari titik B ke titik C, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang sebelumnya kalau titik C-nya ada di 38,2, artinya kita harus adjust Fibonacci-nya jadi kurang lebih seperti ini. Kita tarik dari titik B ke titik C di 38,2, dan dia memiliki peluang untuk naik ke area 261,8 dan 22,4.
Jadi kurang lebih seperti ini, dan semoga teman-teman bisa membayangkan kira-kira seperti apa sih pergerakan harga selanjutnya ke level yang mana. Nah, ini adalah skenario di mana sebuah saham ini sedang naik atau uptrend. Sekarang kalau misalkan sedang turun atau downtrend, itu kurang lebih sama juga. Jadi apabila di sini ada primary movement turun ke bawah, kemudian di sini ada secondary reaction naik ke atas, lalu di sini kita mau mencari di mana sih kira-kira level support yang ada di bawah selanjutnya. Jangan lupa di sini kita akan kasih titik dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi titik A-nya ada di atas, titik B-nya di bawah, titik C-nya di sini. Dan untuk mencari di mana sih titik D di bawah sini, kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci external retracement. Kita tarik dari titik B ke titik C yang ada di sini. Kemudian kita ganti menjadi external retracement. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan sekarang kita bisa melihat di sini ada titik 161,8, itu akan menjadi target yang pertama atau target support yang pertama. Sehingga kita bisa mengantisipasi apabila ada terjadinya technical rebound di area tersebut. Nah, satu tips tambahan buat kamu juga harus bisa melihat apakah di level area tersebut ada classic support, sehingga itu akan memperkuat area tersebut menjadi support atau resistance yang ideal. Nah, udah ngerti kan? Sekarang kita akan langsung aja ke contoh saham dan kita akan mencari level-level external retracement-nya di mana aja. Oke guys, di sini sudah ada sebuah chart Telkom di time frame monthly biar lebih jelas aja terlihat. Jadi kita akan langsung melihat di mana sih target-target area atau di atasnya seperti apa. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita ada di posisi harganya di sebelah sini, kemudian ketika dia harganya naik ke atas, kemudian breakout daripada resistance, kita nggak tahu di mana resistance yang selanjutnya. Sehingga kita bisa mencari area next resistance-nya menggunakan Fibonacci external retracement. Kita akan tarik seperti ini. Jadi kalau misalkan di bawah sini A, di sini B, di sini C, kita akan tarik Fibonacci dari B ke C. Kemudian kita akan mencari level 161,8. Jadi kurang lebih ada di sini dan ini akan menjadi target price yang pertama. Kemudian apabila trennya masih strong naik ke atas, dia memiliki peluang untuk ada di area tersebut 22,4 dan 261,8. Sekarang kita akan lihat contoh lainnya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci external retracement. Kalau di sini adalah titik A, di sini adalah B, kemudian di sini C, kita akan mencari titik D-nya ada di mana. Sekarang kita akan menggunakan Fibonacci external retracement. Kita akan tarik dari titik B ke titik C. Kemudian setelah kita lihat di sini persis di 161,8 dia reject. Kenapa dia reject? Karena di sini merupakan harmonic resistance plus di sini juga ada resistance daripada historical price-nya. Jadi di sini merupakan area take profit yang ideal. Kemudian kalau kita zoom in di time frame weekly, di sini banyak sekali secondary reaction yang bisa kita ukur target resistance selanjutnya di mana. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa ukur, kita cepet aja. Kemudian level 161,8 persis ada di sini dan kemudian dia reject ke bawah. Jadi ini merupakan area resistance. Kemudian kita bisa lihat lagi kalau misalkan di bawah sini A, di atas sini B, di sini C, kita bisa tarik lagi garis dari sini ke sini dan kemudian kita bisa lihat di 61,8 ini ada reject, kemudian turun. Dan kalau kita lihat di sini sebelumnya, trennya ini cenderung kuat dan di sini mungkin dia hanya retrace sekitar 38,2. Jadi ketika dia naik ke atas, dia memiliki peluang untuk memasuki area resistance yang selanjutnya di area 261,8 dan 22,4. Jadi di sini kalau kita lihat di sini sempat terjadi rejection ke bawah dan ini merupakan area resistance harmoniknya sehingga kita bisa melakukan take profit yang lebih ideal lagi di area atas. Lalu di sini juga terakhir kita bisa tarik Fibonacci external retracement, di sini titik B, di sini titik C, dan di sini titik D-nya hanya di 127,2. Artinya ada pelemahan tren dan setelah itu trennya turun ke bawah. Jadi kita bisa melihat adanya pelemahan tren apabila dia tidak sampai ke level 161,8 dan kita harus antisipasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita mau melihat sekarang target daripada Telkom ada di mana, nah di sini baru-baru ini kalau kita perhatikan, kita juga bisa menggunakan Fibonacci external retracement. Kita akan tarik dari titik B yang ada di sini dan di sini adalah titik C dan seperti yang kita tahu 127,2 di sini ada area resistance dan setelah itu dia turun ke bawah, kemudian di sini juga ada support dan dia naik lagi ke atas sehingga level take profit yang ideal 161,8 ini bisa kita amankan. Kemudian untuk target selanjutnya berarti ada di sekitar 261,8 dan 224 di atas sini. Dan kalau kita tarik ke sebelah kiri di sini juga ada area resistance. Oke, kita coba lihat saham yang lainnya. Nah, di sini ada saham Adro
Bro, dan kalau kita lihat di sini, apabila di sini adalah titik A, kemudian di sini titik B, di sini titik C, dan kita akan mencari titik D-nya di mana sih untuk take profit yang ideal. Sekarang kita akan ukur dari sini ke titik C, kemudian kita lihat di sini persis di 161,8 harganya reject ke bawah. Jadi kalau misalkan kita bisa menggunakan Fibonacci external retracement dengan baik, kita bisa take profit dengan ideal. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencari level-level take profit untuk saham-saham yang saat ini ada di level all time high. Nah, di sini ada saham Arto, dan kalau kita lihat di sini trennya jelas bullish, dan beberapa kali saya sudah share analisisnya di Instagram. Kalian bisa cek Instagram @andisenjaya. Dan di sini kalau kita perhatikan ada di level all time high, dan kalau kita mau mencari level resistance yang selanjutnya, kita bisa lihat di sini adalah titik A, di sini titik B, kemudian kita tarik ke bawah, di sini titik C. Dan kalau kita lihat di sini level take profit pertama di 21.000, kemudian di 161,8 atau di sekitar 23.500. Jadi dengan Fibonacci external retracement kita bisa mencari level-level resistance selanjutnya. Dan mungkin yang terakhir di sini ada juga MDKA, di mana kita sudah bahas di kelas trading SKS yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini, kita bisa mengukur dari atas sini, kita tarik ke bawah sini, dan kalau kita perhatikan saat ini sudah di angka 161,8. Jadi wajar sekali kalau misalkan dalam beberapa hari ini akan retrace ke bawah, apalagi di sini ada sebuah candlestick yaitu pin bar atau bearish pin bar. Jadi seharusnya ini sudah menjadi level area take profit kita apabila kamu memiliki saham MDKA. Dan kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Nah, itu aja video kali ini di kelas trading SKS hari ke-20. Coba dong komen di bawah apakah ilmu ini daging atau enggak, dan juga silahkan komen materi apa lagi untuk melanjutkan kelas trading SKS ini ke hari 21. Apabila ada materi, nanti kita akan lanjutkan kelas trading SKS ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga sebarkan video ini biar trader-trader di Indonesia semakin teredukasi dengan baik dan kita semua bisa mendapatkan profit yang ideal. Jangan lupa di sebelah sini dan di sebelah sini ada video lainnya yang kamu bisa curi ilmunya, silahkan ditonton. Akhir kata, thank you so much for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, be a smart trader, salam cuan, ciao.